ليس من أجل الدفاع عن غزة وفقط، بل من أجل تحرير القدس وتحرير الأقصى وتحرير كل فلسطين من البحر. Sesuatu yang sangat kebetulan. Pasca terbunuhnya Ismail Haniyeh, Komando Luar Angkasa Iran, merilis video rekaman baru penyimpanan rudal bawah tanahnya. Bukan cuma itu, pejabat tinggi Iran juga melakukan pertemuan rahasia dengan perwakilan sekutu regional Iran dari Lebanon, Irak, dan Yaman untuk membahas potensi pembalasan terhadap Israel setelah pembunuhan pemimpin Hamas di Teheran. Pembunuhan Haniyeh memang mengirimkan gelombang kejut bukan cuma bagi Iran, bahkan ke seluruh dunia dan dinamika regional yang lebih luas. Kenapa? Karena peran pentingnya di Hamas dan perjuangan Palestina secara keseluruhan. Bahkan, ia adalah salah satu tokoh paling populer di kalangan warga Palestina. Ia punya andil besar dalam membangun kapasitas Hamas sembari memelihara hubungan dengan petinggi-petinggi Iran. Banyak yang menyebut kematian Haniyeh adalah kekalahan bagi Hamas. Tapi yang tidak banyak orang tahu, dia adalah orang yang paling moderat dibandingkan dengan anggota garis keras kelompok militan di Gaza. Yang artinya, terbunuhnya Haniyeh tidak akan melemahkan Hamas secara material. Namun yang jadi pertanyaan, bagaimana teka-teki terbunuhnya Haniyeh? Meski tidak ada konfirmasi dari pemerintah Israel, tapi Hamas dan Iran meyakini Israel bertanggung jawab atas pembunuhan Haniyeh di Iran. Dugaan Iran awalnya, Haniyeh ini tewas dalam serangan udara yang dilakukan oleh Israel. Roket atau drone disebut menghantam kediaman tempat Haniyeh menginap. Namun, media barat menyebut Haniyeh dibunuh dengan menggunakan bom yang disembunyikan di wisma tamu, tempat Haniyeh menginap saat akan menghadiri upacara pelantikan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. Bom ini ditanam beberapa bulan sebelumnya, padahal wisma yang ditempati Haniyeh berada di bawah perlindungan Korps Garda Revolusi Islam Iran. Makanya muncul wacana adanya pengkhianatan di tubuh Garda Revolusi. Badan Mata-Mata Mossad disebut merekrut agen dari Garda Revolusi untuk menanam bahan peledak di wisma tempat Haniyeh menginap. Meskipun belum sepenuhnya jelas soal bagaimana Haniyeh terbunuh atas peristiwa ini, Iran dilaporkan menangkap puluhan yang termasuk pejabat keamanan dan intelijennya. Insiden ini tidak hanya mempermalukan para pemimpin Iran, tapi juga mengungkap kerentanan keamanan di Iran. Makanya respon Iran itu sangatlah keras. Para pejabat Iran mengutuk pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran pada hari Rabu, menyalahkan Israel dan bersumpah akan melakukan pembalasan sembari menyoroti kelalaian keamanan. Menteri Luar Negeri sementara Iran Ali Bagheri Kani menyebut negaranya akan menanggapi pembunuhan pemimpin Hamas Haniyeh pada waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Dalihnya, tindakan Iran bukan cuma merupakan upaya membela kedaulatan dan keamanan nasional sendiri, tetapi juga upaya membela stabilitas dan keamanan seluruh kawasan. Begitu juga dengan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Dalam pernyataannya, Ali Khamenei menjanjikan hukuman berat bagi Israel sebagai balasan atas pembunuhan Haniyeh. Menyusul pengumuman para pemimpin Iran untuk menghukum Israel dalam serangan balasan, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergei Shoigu terbang ke Iran untuk melakukan pembicaraan dengan pemimpin Iran di tengah meningkatnya kekhawatiran akan perang skala penuh di Timur Tengah. Namun, waktu kunjungan tersebut tepat saat Iran mengancam akan menyerang Israel, menimbulkan kekhawatiran. Terlebih, menurut banyak media, Rusia sudah mulai mengirimkan peralatan pertahanan udara dan radar canggih ke Iran setelah belum lama ini Iran meminta sistem pertahanan udara Rusia yang canggih sebagai bagian dari persiapannya menghadapi konflik Israel. Ditambah dalam kunjungan Shoigu, Rusia menyatakan komitmennya bekerja sama penuh dengan Iran mengenai isu-isu regional. Lalu bagaimana skenario serangan balasan yang akan dilakukan oleh Iran? Teheran tidak banyak mengungkap hukuman yang diinginkannya bagi Israel, terlebih karena ini adalah informasi yang sangat rahasia. Namun, ada beberapa skenario untuk ini. Serangan dari wilayah Iran kemungkinan akan dilakukan. Iran kemungkinan akan menggunakan rudal balistik jarak menengah dan rudal jelajah untuk mencapai target-target Israel.
Iran setidaknya punya 3.000 rudal balistik dan terus meningkatkan persediaan rudal jelajahnya. Iran punya rudal Sejil 2 yang punya jangkauan menengah sekitar 2.000 km dengan membawa muatan hulu ledak seberat 750 kg. Selain Sejil 2, ada rudal Fateh dan rudal Zulfagar dengan jangkauan hingga 1.400 km. Ditambah, Iran punya ratusan rudal canggih Khaybar Shekan yang dilengkapi dengan sistem panduan canggih untuk mengenai target. Rudal ini punya jangkauan 1.450 km. Tapi, beberapa pengamat menyebut kalau Iran tidak akan mungkin mengulangi serangan serupa yang dilancarkan ke Israel pada April lalu, di mana sebagian besar mengandalkan drone dan beberapa serangan rudal yang dengan cepat ditepis oleh Israel, Amerika Serikat, dan negara-negara tetangga. Maka skenario lainnya adalah serangan akan melibatkan rentetan rudal dari proksi-proksinya, seperti Hizbullah, Houthi, dan milisi di Suriah dan Irak. Tujuannya untuk meminimalkan jumlah waktu yang dimiliki Israel dan sekutu untuk secara preventif menembak jatuh serangan udara dari proksi. Di samping serangan rudal, Iran kemungkinan akan melancarkan serangan cyber. Sejauh ini, Iran sudah menimbulkan ancaman cyber yang signifikan di seluruh dunia, terkhusus Israel. Bahkan serangannya meningkat 3 kali lipat sejak serangan Hamas pada 7 Oktober. Namun di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan kalau negaranya siap menghadapi skenario apapun, baik itu secara ofensif maupun defensif terhadap serangan dari Iran dan proksi-proksinya. Israel dengan tegas akan membalas dan menuntut harga mahal atas setiap tindakan agresi terhadap negaranya. Iron Dome mulai dikerahkan dan diisi ulang di seluruh negeri. Laporan lain menyebut Dinas Keamanan Israel sudah membuka bunker bawah tanah bagi pejabat Israel, terkhusus untuk Perdana Menteri Netanyahu, dan mendistribusikan telepon satelit kepada pejabat Israel jika sistem komunikasinya rusak akibat serangan apapun. Israel juga sudah meminta bantuan kepada Amerika Serikat untuk mengerahkan aset militernya ke Timur Tengah, ditambah bantuan dari negara Arab seperti saat serangan April kemarin. Ketegangan yang berlangsung sekarang ini di Timur Tengah telah meningkatkan kekhawatiran tentang potensi dampak pada harga minyak, mengingat peran penting negara-negara Timur Tengah dalam produksi dan transportasi minyak global. Meskipun Israel bukan produsen minyak yang signifikan, potensi eskalasi konflik dan keterlibatan negara-negara penghasil minyak utama seperti Iran dapat mempengaruhi pasar minyak global. Potensi eskalasi ini tentunya bisa mengarah pada efek ekonomi yang lebih luas, seperti inflasi yang tinggi, dan ada kemungkinan besar inflasi akan tetap tinggi dalam waktu yang lama. Konsekuensinya adalah melambatnya aktivitas ekonomi yang mempengaruhi segala hal, mulai dari belanja konsumen hingga investasi bisnis. Tapi yang lebih berbahaya adalah meningkatnya ketegangan menjadi perang nuklir. Mungkin tidak ada satupun dari keduanya yang secara resmi mengakui senjata nuklir. Keduanya diyakini punya kemampuan itu. Keduanya disebut memiliki instalasi nuklir rahasia, dan banyak yang percaya kedua negara ini juga punya hulu ledak nuklir. Iran telah dituduh menjalankan program untuk membuat bom nuklir, meskipun Teheran mengatakan bahwa program itu hanya untuk keperluan sipil, terutama listrik.